Halo Leo, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih Leo, kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan Sidi ya. Untuk di rentang tanggal 21 hingga akhir bulan September 2025. Sebelum Mari memulai, mari ingetin dulu ya bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif. Sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Leo saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Baik Leo, langsung kita mulai. Ini dia. Ada Seven of Swords di sana, berikut ada energi dari King of Cup, kemudian ada Ace of Swords reverse, dan berikutnya ada energi dari The Star ya. Kemudian ada energi dari Queen of Pentacles reverse, Five of Pentacles, berikut ada itu energinya, dan kemudian ada di situ. Ya, tunggu. Oke, nah di situ, iya ya. Jadi gini, kalau Mari lihat, nampaknya memang sudah ada masalah ya dalam relationshipnya kalian. Sudah ada masalah ini tuh bahkan bisa telah berlarut-larut. Jadi bukan hanya dalam tahun ini saja, atau bukan hanya dalam beberapa bulan atau beberapa minggu belakangan ini saja situasi hubungan kalian sudah tidak baik-baik saja, tetapi ini kalau melihat udah hitungannya tahunan ya. Jadi nampaknya ini tuh pembacaan lebih cocok ditujukan kepada relationship yang sudah di atas 3 tahun ya durasi waktu bersamanya. Itu lebih cocok sebab ini tuh sudah cukup lama gitu loh. Bisa-bisa ya udah 3 tahun, udah 4 tahun, sudah 6 tahun, bahkan ada. Mari tangkap situasinya itu tuh ndak begitu mensejahterakan lahir dan batin. Ada aja problemnya, ada aja masalahnya gitu ya. Jadi pertengkaran demi pertengkaran tidak tertutup kemudian terjadi gitu ya. Tapi yang ianya di sela-sela pertengkaran masih ada di situ tuh sesekali ya pengekspresian cinta, pengekspresian kasih sayang, gitulah ya. Walau ini panjang nih durasi waktunya diem-dieman, panjang nih durasi waktunya marahan. Katakan misalnya, ini contoh aja nih ya, 9 bulan ribut. Ini contoh aja, 9 bulan ribut, 3 bulan mesra. Nah gitu. Jadi bisa-bisa kalian hanya kemudian menghitung yang 3 bulan mesra ini, yang akhirnya membuat hubungan ini tuh masih ada gitu loh, yang membuat hubungan ini tuh masih bertahan gitu ya, walaupun tadi chaos. Nah seperti itu ya. Sering chaosnya di sini, macam tidak menjanjikan juga jadinya gitu ya. Dengan kalau menghitung yang 9 bulan macam tidak menjanjikan hubungan ini tuh bakal panjang. Tapi yang ianya karena tadi kata Mari kan, walaupun hanya akumulasi 3 bulan dalam 1 tahun di sini tuh mesra, tapi bisa-bisa terutama kamu ya, terutama kamu Leo, kamu hanya akan fokus kepada yang 3 bulan ini aja. Ibaratnya kamu di sini tuh bukan hanya mencari, sibuk mencari negatif, tapi kamu lebih memilih fokusnya kamu ke hal yang positif. Makanya masih ada nafas dari relationshipnya kalian, gitu loh. Dan terutama untuk di minggu terakhir bulan September, apa yang kamu lakukan di sini? Mari lihat, kamu akan kayak punya motivasi ya, kamu kayak punya semangat gitu, kamu kayak punya gagasan minimal. Kamu kayak punya gagasan bahwa aku coba memperbaiki relationship kami. Nah ini baru mantap ya. Semacam kamu kayak ada kerinduan ya, biar berganti poinnya. Jangan 9 bulan ribut, 3 bulan mesra. Ada di sini tuh minimal gagasannya kamu 9 bulan mesra.
Kalau tidak bisa 12 bulan mesra dalam 1 tahun, 9 bulannya itu aja lah mesra, 3 bulannya aja lah yang diem-dieman, marah-marahan gitu loh. Ya, kalau tidak bisa ini perfect gitu loh, dalam 1 tahun istimewa ya, dalam kebahagiaan relationship-nya gitu. Seperti kayak ada pemicu dari dalam dirinya kamu gitu ya. Mungkin kamu yang kayak, udahlah nikahi aja lah dia ini, kalau kalian masih pacaran. Jangan-jangan kalau sudah menikah bisa lebih harmonis. Kadang-kadang kan ada gitu ya, kalau orang udah pacaran lama, bisa itu tuh berharap jika pernikahan berlangsung jadi lebih deket, bisa jadi lebih akrab, bisa lebih leluasa gitu ya, kalau dibandingkan dengan pacaran. Kalau pacaran kan masih banyak ya hal-hal yang harus dijaga gitu. Masih ada batasan-batasan kan di sana ya. Malam pulang ke rumah masing-masing misalnya. Gitu ya. Ada keterbatasan, apalagi kalau kalian misalnya LDRan. Gitu kan. Jadi kalau menikah ya udah lebih deket aja, lebih bisa kawin aja lahir batinnya. Jangan cuman lahiriahnya saja yang koneksi, tapi batinnya juga koneksi. Atau sebaliknya kan gitu ya. Jadi ada beberapa ini tuh yang punya ide, ku lamar aja lah dia, atau aku minta aja lah biar dia melamar aku gitu ya. Salah satu contohnya untuk memperbaiki keadaan, karena itu niatannya kamu. Atau kamu yang tadinya itu tuh lebih banyak memilih untuk pasif belakangan hari, udahlah aku ambil aja hatinya gitu ya. Jadi kalau Mari bilang ada kerendahan hati kamu, bukan rendah diri lo ya, tapi rendah hati gitu. Ini lagi terutama bagi kalian yang sudah berumah tangga gitu ya. Kamu lebih memikirkan hal yang lebih besar daripada egonya kamu. Kalau egonya kamu mungkin diikut-ikuti mah, kamu jambakkan aja ini orang, piteskan aja ini telinganya kan gitu ya. Toyorkan aja ini dia, diemin aja dia, tinggalin aja dia, jauhin aja dia, marah-marahin aja dia kalau ngikutin ego. Tapi ini di sini kamu kayak lebih kayak ngapain main-main kayak gitu-gitu ya kali ya. Ya kalau bisa harmonis kenapa memilih ribut-ribut? Kenapa kalau bisa hangat kenapa mendinginkan keadaan? Nah, gitu kamunya kan. Jadi lebih memilih yang benar, lebih yang baik gitu lah niatannya kamu di sini, gitu kan Leo. Nah jadi kamu mau ini setidaknya tanggal 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 10 hari. Setidaknya ada 10 hari ya di penutup bulan September ini kamu kayak ngedeketin dia gitu. Tadinya kamu males chatting, kamu bisa berinisiatif untuk mengawali chattingan. Itu contohnya ya. Kamu tidak lagi menunggu dia menelpon kamu, tapi kamu yang nelpon duluan. Kamu tidak menunggu dia datang minta maaf sama kamu. Walaupun kamu tidak merasa punya salah, tapi bisa aja kamu rendah hati minta maaf sama dia. Supaya ini tuh enak gitu loh kan keadaannya kan. Di sana biar lebih baik gitu loh keadaannya. Nah di situ. Jadi kalau Mari lihat ya pendekatan demi pendekatan ya. Berusaha untuk kamu lakukan di sini. Dan kalau bisa kamu berharap bahwa ya pendekatannya kamu ini tuh jangan dipersulit sama dia gitu ya. Karena kamu ingin biar segera ini selesai drama-drama yang gak jelas ini gitu kan. Drama-drama yang tidak membahagiakan ini tuh biar selesai, biar usai. Jangan lagi ada kali berikutnya. Nah seperti itu ya. Rumah tangga macam apa ini kalau begini gitu ya, ada pemikiran kamu. Atau pacaran apa sih? Harusnya kan pacaran itu kan indah-indah ya. Tapi kok ini pacarannya jadi begini? Ini nggak benar nih. Oke. Aku aja yang turun tangan untuk memperbaiki. Tapi semoga dia juga bisa mengerti, sepahaman dengan aku gitu ya. Ada keinginannya kamu.
Mari lihat kamu nggak akan melewatkan kesempatan gitu ya. Nggak pakai tedeng aling-aling, kamu bisa sangat belak-belakan gitu ya. Tunjukin kamu gagah, gentle gitu ya. Gentle untuk memperbaiki kondisi hubungan kalian berdua ini. Nah gitu. Jadi misalnya kamu sempat kabur dari rumah, nggak usah pun dia mengundang kamu pulang sendiri gitu contohnya ya. Atau mungkin kalian sudah pisah ranjang, kamu udah ngungsi nih ke kamar belakang misalnya ya, atau kamu udah ngusir dia biar dia tidurnya di teras doang gitu ya. Ini kamu udah yuk balik lagi ke kamar gitu ya. Atau yang kayak kamu ngangkat lagi nih bantal-bantalnya kamu gitu ya, masuk ke kamar kalian. Nah misalnya kayak gitu kan, tanpa dia ngundang kamu gitu. Dan ada beberapa mungkin aja kamu kayak kepikiran tentang resiko ditolak, resiko dicemberutin, resiko diapain. Namun kalau mari lihat kamu siap dengan resiko itu, walau pakai acara gigit bibir juga ya, menahankan, pokoknya kamu siap aja lah gitu ya, gigit bibir menahankan emosi gitu kali ya. Nah, ada beberapa mungkin pakai istilah tebal-tebal muka aja lah dulu, tebal-tebal kulit aja lah dulu. Mau kayak gimana responnya dia, pokoknya aku usahain yang terbaik bagi kami gitu ya modalnya. Nah gitu nih kalau orang Leo sudah mau berjuang ya, siap gitu, siap dengan konsekuensi gitu ya. Jadi iya, kalau mari tangkap gini, ketika kamu datang mendekati dia, apa yang dia lakukan? Pasti dia nggak akan nolak kamu, tidak akan dia tolak kamu gitu ya. Bisa dia menyambut kamu juga dengan baik. Jadi ada kemungkinannya bahwa kalau dilihat dari sisi dunia nyatanya, ini udah kembali nih, udah kembali enak nih, udah kembali rujuk nih, udah kembali coba harmonis, kembali mesra lagi nih gitu ya. Jadi dia tuh akan welcome banget dengan apa yang kamu lakukan. Dia apresiasi apa yang kamu lakukan gitu ya. Dia nggak jual-jual mahal gitu ya. Namun begini, memang butuh proses lagi ya. Entah apapun itu yang menjadi isu dalam relationship-nya kalian, tapi dia butuh proses, butuh waktu lagi untuk benar-benar memilih bersama kamu gitu loh ya. Setidaknya pun tetap ada di situ tuh usahanya dia gitu, walaupun mungkin hasil akhirnya tidak secepat yang kamu inginkan. Karena tadi kan kata Mari, kamu ini tuh kayak ingin sesegera mungkin gitu ya, apa yang menjadi problem, apa yang menjadi isu hubungan kalian segera bisa tuntas gitu. Nah tapi itu Mari lihat ternyata masih belum, karena ini bisa-bisa ada isunya perihal orang lain ya, ada keterlibatan orang lain di sini gitu loh. Jadi jangan-jangan si pasangannya kamu ini tuh dia punya pasangan lain ya, atau kamu yang punya pasangan lain. Karena ada orang lain di sini yang turut campur gitu loh, membuat situasi hubungan kalian jadinya seperti ini gitu ya. Jadi untuk mengeliminasi orang lain itu, karena orang lain itu yang Mari nampak menjadi akar persoalannya. Untuk mengeliminasi orang lain itu, nah ini nih yang Mari bilang, akhirnya hubungan kalian sesuai dengan harapannya kamu masih butuh diproses, menghabiskan waktu lagi nih gitu loh ya di sana gitu. Tapi yang jelasnya kalau soal perkara maukah dia bersama dengan kamu, sesungguhnya mau ya, tapi agak-agak ragu-ragu juga masih ada memang di situ. Tidak semantap energinya kamu, energi dia ya Leo ya, masih belum Mari nampak. Lebih jos energinya kamu, ayo kita bareng-bareng gitu,
kalau dia sementara waktu ini ya, aku ingin bersama dengan Leo, tapi kok aku juga kayak nggak yakin ya. Ada gitu ujar-ujarnya dia. Kok aku juga masih belum yakin ya kalau kami beneran bisa bersama ya. Gitu loh. Ke sana. Jadi ada trust issue-nya dia juga ini sama kamu ini ya, Leo. Gitu. Soalnya kalau kamu katakan mau bikin tingkah kalau kamu bertingkah negatif dalam relationship kalian, sesungguhnya itu tuh jadi pukulan telak ya bagi dia. Nah, jadi dia bisa-bisa kayak masih nginget nih apa-apa yang terjadi di masa lalu. Gitu loh. Karena kan kalau kalian orang Leo marah tuh kan marahnya ngeri banget ya. Sekalinya baik kan baik banget kalian ya Leo. Tapi sekalinya kalian ditunggangi oleh sisi gelapnya kalian, menakutkan bagi si pasangannya kamu ini. Misalnya gini, sedih banget hatinya dia ketika kamu ngeblokir dia, ketika kamu menjauhi dia, ketika kamu pisah ranjang dari dia, sedih banget hatinya. Gitu. Jadi dia bisa itu takut kalau pengalaman yang sama terulang lagi. Nah, di situ ya. Nanti kamu segampang itu merusak dirinya gitu ya. Kalau kamu ngomong kasar, macam kesabet samurai gitu dia rasa. Bukan hanya kesabet sama silet gitu ya, sama samurai gitu loh. Nah, jadi dia masih inget itu gitu loh. Di sana. Jadi nanti kalau dia cepet-cepet aja langsung kayak memutuskan 100% bersama dengan kamu, masih ada rasa resahnya seseorang ini bahwa itu adalah keputusan yang salah. Nah, karena dia bisa ini kayak menilai kamu ya Leo, kayak kamu orangnya cepet berubah gitu loh. Sebentar kamu bisa sikapnya manis, bisa sikapnya baik, sebentar kamu mengerikan, ngalah-ngalahin dajjal gitu. Nah, ini yang bikin dia ngeri-ngeri sedep gitu loh ngelihat kamu di sana. Namun gini ya, misalnya kalau kamu sedang bermain-main dengan asmara cinta segitiga, katakan kalau dia itu tuh sudah punya istri, sudah punya suami, sudah punya pacar, mari lihat dia tuh belum bisa melepaskan orang itu. Sesegera mungkin tuh belum bisa. Nah gitu. Kamu adalah orang ketiga gitu ya, belum bisa itu di sana. Sebab hubungannya dia dengan pasangan dia yang lain itu tuh juga seburuk-buruk gimana pun ya, tapi dia masih sayang sama yang itu di sana ya, masih sayang dia, masih cinta dia dengan orang itu, walaupun dia punya keinginan untuk bersama dengan kamu di sana ya. Tapi kalau dia ditodong, dia pilih siapa, ini udah pasti dia akan bilang aku pilih yang itu, bukan pilih kamu. Nah di sana ya. Jadi dia pilih keluarganya dia, itulah secara ininya, secara generalnya dia pilih keluarganya dibandingkan dengan memilih kamu gitu ya. Jadi kamu istimewa, tapi ternyata kamu masih belum menjadi prioritas karena tadi ada trust issue-nya gitu loh ya. Berbeda dengan kamu, kalau kamu lebih fokus melihat hal yang positif, walaupun positifnya itu tuh sedikit ya dalam relationship kalian. Nah beda kalau dia lebih kayak sementara waktu ini ya, dia lebih condong ke arah yang negatifnya. Jadi itulah yang bikin dia itu tuh belum benar-benar mau untuk memilih sungguh-sungguh bersama dengan kamu gitu.
Tapi dia tidak akan menolak kamu datang. Tidak akan menolak dia. Tidak akan dia hindari kamu, tidak, gitu loh, ya. Ya mungkin kalau sikap hangatnya dia ke kamu belum bisa kamu lihat, gitu. Tapi setidaknya peluang kalian bisa bersama masih tetap dia bukakan di sana, ya. Oke lah, baik. Jadi Leo, dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Gemini, kemudian Capricorn, Aquarius, Taurus, kemudian energi dari Pisces, kemudian energi dari Libra, ada energi dari Gemini hadir untuk menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami, dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.